You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Mantan pawang Ducati sebut sisi berisiko Marc Marquez yang tidak tahu bagaimana menahan diri. Dalam dunia balap MotoGP, tak banyak nama yang lebih ikonik daripada Andrea Dovizioso. Pembalap Italia yang telah merasakan kerasnya persaingan di level tertinggi balap motor ini baru-baru ini mengungkapkan pandangannya melalui serial dokumenter pribadinya, Dovi The Series. Dokumenter ini tidak hanya menawarkan kilas balik tentang karirnya, tetapi juga membuka wawasan tentang dunia MotoGP yang seringkali tertutup. Dalam kesempatan ini, Dovizioso membagikan pengalamannya, baik tentang momen-momen gemilangnya di atas motor maupun analisis tajam mengenai rival-rivalnya, termasuk Marc Marquez. Dovizioso telah lama dikenal sebagai sosok yang cermat dan analitis, seorang pembalap yang mengutamakan strategi dan teknik di atas adrenalin semata. Melalui Dovi The Series, yang diproduksi oleh Digital Lactose dan disutradarai oleh Luca Curto, Dovizioso membuka pandangan baru bagi para penggemar MotoGP. Dalam dokumenter ini, dia tak hanya menceritakan tentang kemenangan-kemenangannya, tetapi juga perjuangan, kegagalan, dan dinamika kehidupan sehari-hari seorang pembalap profesional. Saya selalu sangat bersemangat dengan motor sejak kecil. Ini adalah gairah yang menggerakkan saya dalam setiap balapan, ujar Dovizioso. Tapi, di MotoGP, yang saya cari bukan hanya kecepatan. Saya mencari keseimbangan, berkendara di batas kemampuan, dan tetap merasakan setiap detail dari motor. Momen-momen balapan yang penuh ketegangan, strategi yang melibatkan komunikasi intens dengan tim, serta konflik internal seorang pembalap menjadi sorotan utama dalam dokumenter ini. Sebuah langkah yang mengubah cara penggemar melihat MotoGP, yang selama ini dianggap sebagai dunia yang tertutup rapat. Dovizioso juga membahas bagaimana dunia MotoGP, yang pada awalnya sangat tertutup untuk publik, kini semakin terbuka. Para penggemar dan jurnalis sekarang lebih ingin tahu tentang kehidupan di balik layar, lebih dari sekadar balapan. Mereka ingin melihat dunia MotoGP yang sebenarnya, bukan hanya yang terlihat di trek, kata Dovi. Hal ini memunculkan sebuah pemahaman baru tentang bagaimana dunia balap motor ini sebenarnya berfungsi. Berbeda dengan dunia motocross yang lebih terbuka, MotoGP memiliki aturan ketat tentang privasi, dengan akses terbatas ke ruang pribadi pembalap dan area pit. Film dokumenter yang saya buat dengan Red Bull pada 2020 adalah langkah pertama. Dari sana, keinginan untuk menunjukkan lebih banyak, baik itu kemenangan maupun momen-momen sulit dalam karir saya, semakin besar, tambah Dovi. Tidak dapat dipungkiri, salah satu pembalap yang paling berkesan dalam karir Dovizioso adalah Marc Marquez. Persaingan antara keduanya menciptakan salah satu rivalitas terpanas dalam sejarah MotoGP. Dovizioso mengenang bagaimana Marquez selalu berada di depan dalam setiap balapan, tak terkecuali saat keduanya bersaing memperebutkan gelar juara dunia pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Marquez adalah sosok yang luar biasa. Sejak awal karirnya, dia selalu ada di depan, selalu kompetitif, kata Dovizioso. Tapi yang membuatnya sangat berbahaya adalah kenyataan bahwa dia tidak memiliki kelemahan. Dia kuat dalam segala hal. Namun, ada sisi berisiko dalam dirinya yang tak bisa dia kendalikan. Dia tidak tahu bagaimana menahan diri. Dovizioso mengungkapkan bahwa Marquez seringkali terjatuh dalam balapan karena gaya berkendara yang ekstrim dan kurangnya kendali diri. Namun, Marquez selalu bisa kembali bangkit berkat ketangguhan fisik dan mentalnya. Dia sendiri mengakui bahwa dia sering terjatuh karena keputusannya yang berisiko, tapi untungnya, dia tidak mengalami cedera serius. Secara fisik dan mental, dia sangat siap, dan itu yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Menurut Dovizioso, kelemahan terbesar Marquez terletak pada cara dia mengelola risikonya. Dia selalu mendorong dirinya ke batas, dan itu bisa sangat berbahaya. Namun, itulah yang membuatnya berbeda. Dia berani mengambil risiko yang tidak akan diambil pembalap lain, tambah Dovi. Keberanian dan gaya berkendara yang penuh dengan risiko ini membuat Marquez menjadi sosok yang sulit diprediksi. Bagi Dovizioso, berhadapan dengan Marquez di lintasan bukanlah sekadar masalah kecepatan, tetapi juga soal mentalitas. Saat Anda menghadapi seseorang yang berani mengambil risiko besar, itu akan membuat Anda merasa tertekan.
Itu yang saya rasa dialami oleh banyak pembalap lain ketika mereka bertarung melawan Marquez. Meski Dovizioso tidak terlalu banyak berbicara tentang Francesco Bagnaia, ia menyadari tantangan besar yang dihadapi oleh pembalap Italia ini, terutama setelah Bagnaia kehilangan gelar juara dunia pada tahun 2023. Dovi mengungkapkan bahwa menjadi pembalap yang bersaing dengan figur seperti Marquez atau bahkan Rossi di masa lalu, secara psikologis akan sangat melelahkan. Menghadapi pembalap seperti Marquez, yang melakukan hal-hal yang tidak bisa Anda lakukan dalam situasi yang sama, itu sangat berat. Secara mental, itu sangat menguras energi. Dovizioso juga menekankan bahwa tantangan mental ini lebih dari sekadar masalah teknis di lintasan. Saya rasa Bagnaia sedang berjuang dengan tekanan tersebut. Tentu saja ada masalah teknis yang harus dia hadapi, tetapi aspek mentalnya juga sangat berat. Saya paham betul bagaimana perasaan itu, ujar Dovi. Meskipun sudah lama pensiun, Andrea Dovizioso masih menjadi figur yang sangat dihormati dalam dunia MotoGP. Melalui Dovi The Series, dia menunjukkan kepada penggemar bahwa karir seorang pembalap lebih dari sekadar kemenangan di atas motor. Itu adalah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, keputusan sulit, dan banyak momen pribadi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar merasakannya. Dovizioso mungkin tidak pernah memenangkan gelar dunia MotoGP, tetapi dia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, pemahaman mendalam tentang apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang juara sejati, baik di atas motor maupun dalam kehidupan sehari-hari. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Dani Pedrosa, Marc Marquez punya bakat setara Casey Stoner, ia lakukan hal yang tak bisa saya tiru. Dani Pedrosa, salah satu ikon MotoGP dan pembalap paling konsisten di eranya, belum lama ini membuat pernyataan yang cukup mengejutkan dan penuh kekaguman. Dalam sebuah wawancara di podcast Andrea Migno, mantan pembalap Repsol Honda ini menyebut Marc Marquez sebagai pembalap yang paling mirip dengan Casey Stoner. Dua nama besar yang ia sebut memiliki bakat alami luar biasa, bahkan di luar jangkauan kemampuannya sendiri. Ketika saya melihat Rossi atau Lorenzo, saya sering berpikir, wow, luar biasa, tapi tetap merasa bahwa saya juga bisa melakukan hal yang sama. Mungkin tidak sebaik mereka, tapi setidaknya saya tahu bagaimana cara mencobanya, ujar Pedrosa, yang kini menjadi test rider andalan tim KTM. Tapi dengan Casey Stoner, saya melihat sesuatu yang benar-benar tidak bisa saya lakukan. Pernyataan itu bukan basa-basi. Sebagai pembalap yang sepanjang karirnya harus bersaing dengan nama-nama terbesar dalam sejarah MotoGP, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Casey Stoner, dan tentu saja Marc Marquez. Pedrosa punya pandangan unik dan kredibel soal seperti apa rasanya berada satu lintasan dengan para legenda itu. Pedrosa menyebut salah satu kemampuan Casey Stoner yang paling membuatnya kagum adalah kecepatan luar biasa sejak lap pertama. Tidak peduli apakah ban masih dingin, atau motor belum disetel sempurna, Stoner tetap bisa langsung tancap gas. Casey bisa keluar ke lintasan tanpa tahu belokan ke kanan atau ke kiri, tapi langsung terbang, ungkap Pedrosa. Marc juga mampu melakukan hal-hal yang sama dengan Stoner, lanjutnya. Ia punya kemampuan untuk memahami motor dan batasnya secara instan. Hal ini tidak semua pembalap bisa lakukan, bahkan di level MotoGP sekalipun. Bagi Pedrosa, bakat seperti ini adalah gifted. Sesuatu yang tidak bisa dipelajari atau dilatih. Keduanya, baik Stoner maupun Marquez, memiliki insting alami yang mampu membawa mereka ke batas maksimum sejak awal, bahkan dalam kondisi yang tidak ideal. Yang membuat Marc Marquez makin luar biasa, kata Pedrosa, adalah kemampuannya untuk tetap berkembang di berbagai aspek teknis tanpa mengorbankan kekuatan utamanya. Banyak pembalap yang saat mencoba beradaptasi dengan motor atau strategi baru, justru kehilangan gaya balap khas mereka. Tapi tidak dengan Marquez. Dia tetap bisa menjaga karakternya sambil meningkatkan aspek teknis. Itu yang membuatnya masuk dalam kategori pembalap spesial, jelas Pedrosa. Sebagai pembalap, Marquez memang dikenal tidak hanya agresif, tetapi juga adaptif. Meski sempat mengalami cedera parah yang membuat karirnya seakan berada di ujung tanduk, ia perlahan bangkit dan menunjukkan bahwa semangat juaranya masih menyala terang. Ada cerita menarik yang sempat luput dari perhatian banyak penggemar. Pada 2013, tim Honda sebenarnya berencana memasangkan dua pembalap bertalenta luar biasa, Casey Stoner dan Marc Marquez. Namun, rencana itu pupus karena Stoner memilih pensiun pada akhir 2012. Seandainya hal itu terjadi,
dunia mungkin akan menyaksikan salah satu duet paling eksplosif dalam sejarah MotoGP. Meski demikian, Marc tetap melanjutkan tongkat estafet kejayaan Honda, bahkan menciptakan era dominasi yang sangat sulit ditandingi. Sejak debutnya di kelas utama, Marquez langsung membuat gebrakan dengan merebut gelar juara dunia pada tahun pertamanya. Sebuah pencapaian langka yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan bakat istimewa. Kini, 12 tahun setelah debutnya, Marc Marquez kembali mendekati catatan sejarah yang bisa memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Akhir pekan ini, di Grand Prix Jepang yang digelar di sirkuit Motegi, Marquez berpeluang mengunci gelar juara dunia ke-9 dan yang ke-7 di kelas utama. Ia hanya membutuhkan 3 poin lebih banyak dari sang adik, Alex Marquez, untuk memastikan gelar juara dunia. Tak hanya itu, kemenangan di Motegi juga akan membawa Marquez meraih 100 kemenangan di semua kelas. Sebuah angka fantastis yang hanya mampu dicapai oleh sedikit pembalap dalam sejarah. Saat ini, ia hanya tertinggal 15 kemenangan dari sang legenda, Valentino Rossi, yang memiliki 115 kemenangan sepanjang karirnya. Pujian Dani Pedrosa bukan hanya bentuk penghargaan sesama pembalap, tapi juga pengakuan dari salah satu sosok paling dihormati di paddock MotoGP. Ia tahu betul kerasnya kompetisi di lintasan, dan tak sembarang memberikan label spesial pada pembalap lain. Dengan bakat luar biasa, mental baja, dan kemauan untuk terus berkembang, Marc Marquez kini bukan hanya melanjutkan warisan Casey Stoner. Ia menciptakan warisannya sendiri. Dan jika akhir pekan ini ia sukses mencetak tonggak sejarah di Jepang, maka dunia akan kembali menyaksikan lahirnya bab baru dalam kisah epik MotoGP. Kisah seorang pembalap yang bahkan membuat legenda sekelas Dani Pedrosa takjub. Mantan manajer Honda sebut dominasi Marc Marquez bikin shock, si kucing kembali, tikus-tikus gelagapan. Marc Marquez kembali. Bukan sekadar comeback, tapi sebuah kebangkitan yang begitu dahsyat hingga membuat banyak orang, termasuk para rivalnya di lintasan, gelagapan. Bahkan Livio Suppo, mantan manajer tim Honda dan Ducati yang pernah sangat dekat dengan Marquez, mengaku terkejut dengan betapa cepat dan kuatnya sang juara dunia bangkit dari keterpurukan. Di musim 2025 ini, Marquez tinggal selangkah lagi memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Jika semuanya berjalan mulus, trofi itu akan direngkuhnya di sirkuit Motegi, Jepang, akhir pekan ini. Menariknya, ini akan menjadi gelar ke-7-nya di kelas utama MotoGP sejak debutnya yang meledak pada tahun 2013. Padahal, siapa yang menyangka? Hanya beberapa tahun lalu, Marquez berada di titik nadir karirnya. Cedera parah, operasi demi operasi, dan motor Honda yang semakin sulit dikendalikan membuatnya terpuruk. Banyak yang ragu apakah sang baby alien bisa kembali ke performa terbaiknya, termasuk Suppo sendiri. Saya tahu dia cepat, ujar Suppo dalam wawancara dengan GP1, dikutip Radar Jember. Tapi saya tidak pernah menyangka dia bisa mendominasi seperti ini. Dia masuk ke mood yang berbahaya, semakin sering menang, semakin tenang, dan kemudian jadi tak terkalahkan. Musim 2025 sebenarnya tidak diawali dengan sempurna bagi Marquez. Ia sempat melakukan 2 kesalahan krusial di seri Austin dan Jerez. Namun, seperti halnya juara sejati, Marquez tak terjebak dalam kesalahan itu. Ia justru bangkit lebih kuat dan masuk ke fase yang oleh Suppo disebut sebagai gelembung hasil positif. Situasi ini mengingatkan Suppo pada musim 2014, musim di mana Marquez mendominasi sepenuhnya dan mencatatkan 10 kemenangan beruntun. Bahkan pada 2015, setelah 5 kemenangan beruntun, Marquez sempat berkata bahwa ia merasa tak tersentuh hanya karena itu. Rasa percaya dirinya memang bukan main. Namun bukan hanya faktor mental yang berperan. Marquez juga diuntungkan oleh situasi rival-rivalnya. Jorge Martin mengalami cedera yang membuatnya kehilangan momentum, sementara performa Francesco Pecco Bagnaia merosot tajam di paruh kedua musim. Marquez memanfaatkan celah itu dengan sangat efektif. Selama 4 tahun tanpa Marc, tikus-tikus bisa bermain, ujar Suppo, setengah bercanda tapi syarat makna. Sekarang kucingnya kembali, semua jadi shock. Ucapan Suppo itu menggambarkan betapa besar pengaruh kehadiran Marquez di lintasan. Ia bukan sekadar pembalap cepat, tapi sosok yang kehadirannya mengintimidasi, mengubah dinamika persaingan, dan menuntut rival-rivalnya untuk naik level atau terdepak dari papan atas. Dalam pandangan Suppo,
Marquez sangat berbeda dari legenda lain seperti Valentino Rossi. Rossi adalah pembalap yang mencintai balapan dalam segala bentuknya, bahkan ketika tidak menang. Ia menikmati atmosfer padat, hubungan dengan fans, dan pertarungan seru meski tak selalu berakhir di podium. Tapi tidak dengan Marquez. Kalau tidak menang, dia tidak bersenang-senang, ujar Suppo lugas. Itulah mentalitas pembunuh yang membuat Marquez begitu berbahaya. Ia tidak datang ke lintasan untuk sekadar ikut serta, ia datang untuk menang, dan hanya itu yang membuatnya merasa hidup. Meski saat ini masih fokus pada musim 2025, spekulasi mengenai masa depan Marquez sudah mulai mengemuka. Tahun 2027 disebut-sebut sebagai musim yang penuh perubahan. Regulasi teknis baru, dan hadirnya Pirelli sebagai pemasok ban menggantikan Michelin. Salah satu rumor yang mulai beredar adalah kemungkinan Marc dan adiknya, Alex Marquez, bersatu dalam satu tim di Ducati. Secara media, itu akan luar biasa, kata Suppo. Tapi secara teknis, saya tidak tahu. Tidak mudah berada di dekat Marc, bahkan bagi Alex yang paling mengenalnya. Tentu saja, pertanyaan besar lainnya adalah, apakah mungkin Marquez kembali ke Honda? Itu akan jadi cerita romantis, ujar Suppo. Tapi semua bergantung pada performa motor baru mereka. Honda memberinya segalanya di awal karir. Tapi Ducati yang membangkitkan karirnya dari 4 tahun neraka. Sulit sekali bagi Marc untuk memilih. Apapun keputusan Marquez nanti, satu hal sudah pasti, ia telah menuliskan kembali namanya di buku sejarah MotoGP. Bukan hanya karena jumlah gelar, tetapi karena cara ia bangkit dari keterpurukan, melawan rasa sakit, keraguan, dan waktu yang terus berjalan. Dominasi Marquez di 2025 bukan sekadar cerita tentang kecepatan, tapi juga mentalitas, tekad, dan karakter. Ia menunjukkan bahwa bahkan setelah dunia mengira dia sudah selesai, seorang juara sejati tahu bagaimana cara kembali dan membuat semua tikus lari terbirit-birit ketika sang kucing datang. Direktur VR46 buka suara. Valentino Rossi terobsesi jegal Marc Marquez. Dunia MotoGP kembali dihebohkan dengan rumor panas yang menyeret dua nama besar, Valentino Rossi dan Marc Marquez. Di tengah persaingan sengit musim 2025, muncul isu bahwa Rossi, yang kini berperan sebagai mentor dan pemilik tim VR46 meminta anak didiknya, Marco Bezzecchi, untuk menggagalkan ambisi Marquez meraih gelar juara dunia. Kabar tersebut tentu saja langsung memantik perdebatan dan spekulasi di kalangan penggemar maupun pengamat MotoGP. Apakah benar Rossi, sang ikon MotoGP dengan 7 gelar kelas utama, merasa terancam oleh peluang Marquez menyamai rekornya? Namun, sebelum rumor ini makin liar, Pablo Nieto, direktur tim VR46, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan situasi. Dengan tegas, Nieto menyebut kabar tersebut sebagai omong kosong belaka. Dalam sebuah wawancara dengan media MotoGP ternama, Motosan, Pablo Nieto membantah keras bahwa Rossi pernah mencoba memengaruhi Bezzecchi atau pebalap lain untuk menjegal Marquez. Menurutnya, karakter Rossi yang dikenal sebagai legenda sejati justru jauh dari sikap seperti itu. Fail seorang legenda. Tidak mungkin dia mendatangi Bez dan berkata, "Kamu harus mengalahkan Marquez." Itu omong kosong, tegas Nieto. Ia juga menambahkan bahwa segala bentuk tudingan soal obsesi pribadi Rossi terhadap Marquez hanyalah bualan yang tidak berdasar. Nieto bahkan menyebutkan bahwa hubungan antara Rossi dan para pebalap muda yang ia bimbing di VR46 selalu dilandasi profesionalisme dan rasa saling menghormati. Tidak ada obsesi yang diciptakan seperti yang orang-orang pikirkan. Marc hanyalah rival biasa. Tidak ada dendam, tidak ada agenda tersembunyi, lanjutnya. Meski Nieto menyangkal adanya niat buruk dari Rossi, publik tentu masih ingat betapa panasnya hubungan antara Rossi dan Marquez di masa lalu. Sejak insiden kontroversial di MotoGP 2015, terutama insiden di Sepang, hubungan keduanya membeku. Beberapa pihak menilai rivalitas mereka sebagai salah satu yang paling intens dalam sejarah balap motor modern. Namun, sejak pensiun dari balapan aktif, Rossi memilih jalur yang lebih tenang. Ia fokus membesarkan akademinya, mendukung pebalap muda, dan mengembangkan tim VR46 yang kini bersaing di level tertinggi. Menurut Nieto, transformasi Rossi dari pembalap ke mentor sejati membuatnya tak lagi larut dalam drama atau rivalitas masa lalu. Dia mencintai balapan.
Itu alasan dia ada di paddock. Bukan untuk merancang strategi menjegal siapapun, kata Nieto. Lalu, mengapa rumor ini bisa muncul? Semua berawal dari performa luar biasa Marc Marquez musim ini. Bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menunjukkan bahwa ia belum habis. Dengan koleksi 512 poin hingga menjelang MotoGP Jepang 2025, Marquez memimpin klasemen dengan selisih mencolok, 182 poin dari Alex Marquez, adiknya sendiri. Jika ia mampu menjaga keunggulan minimal 185 poin setelah balapan di Jepang, maka Marquez resmi menjadi juara dunia MotoGP 2025. Yang berarti, ia akan menyamai catatan Rossi. 7 gelar kelas Premier dan 9 gelar dunia secara keseluruhan. Momen ini jelas berpotensi menjadi sejarah besar dalam dunia MotoGP. Maka tak heran jika spekulasi dan tekanan pun bermunculan dari berbagai arah. Beberapa pihak bahkan berasumsi bahwa pihak-pihak yang merasa terancam oleh potensi penyamaan rekor itu akan berusaha mencegahnya. Dan disinilah nama Rossi kembali dikaitkan, meski tanpa bukti kuat. Dunia balap bukan hanya tentang kecepatan di lintasan, tapi juga permainan psikologis di luar sirkuit. Tak jarang, rumor menjadi senjata untuk mengganggu fokus lawan. Dalam hal ini, menyebarnya isu tentang intervensi Rossi bisa jadi hanyalah bagian dari permainan itu. Namun, Pablo Nieto mengingatkan bahwa keluarga besar VR46 tidak akan terlibat dalam drama seperti itu. Mereka fokus pada perkembangan tim dan karir para pebalap muda. Kami punya jalan sendiri. Biarkan Marc dengan jalannya. Jika dia memang pantas jadi juara, dia akan membuktikannya sendiri, tanpa harus menjatuhkan orang lain atau dijatuhkan, ujarnya. Valentino Rossi dan Marc Marquez adalah dua ikon MotoGP yang telah memberikan warna dan cerita luar biasa bagi olahraga ini. Rivalitas mereka, seberapapun panasnya di masa lalu harus dilihat sebagai bagian dari sejarah, bukan bahan untuk menciptakan konflik baru. Seiring Marquez mendekati rekor legendaris, dunia balap seharusnya menyambut momen ini dengan sportivitas, bukan kecurigaan. Jika sejarah tercipta, biarlah itu terjadi karena perjuangan di lintasan, bukan karena drama di balik layar. Dan seperti kata Pablo Nieto, mari kita percaya bahwa di balik helm, para pebalap sejati hanya punya satu tujuan, balapan sebaik mungkin, untuk menjadi yang terbaik. This is your goal that makes it all worth it. This is your